Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hawa Alfirdausi dengan NPM 012 dari Ilmu Komunikasi A. Akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul menggunakan video untuk membangun identitas dan merek organisasi. Analisis konten video YouTube kitabisa.com. Penelitian saya dilatar belakangi oleh 3 hal. Yang pertama, kitabisa.com. Kitabisa.com sebagai organisasi non-profit harus mempertahankan kredibilitas organisasi, di mana kitabisa.com sendiri berperan menghimpun dana dari stakeholder dan masyarakat. Lalu yang kedua yaitu YouTube. Pengguna aktif internet di Indonesia telah mencapai angka 73,7% dengan pengguna sebanyak 196 juta jiwa. Dan YouTube merupakan salah satu platform yang banyak digunakan dan mudah diakses. Lalu yang ketiga, strategi. Dalam proses membangun identitas, kitabisa.com harus menyusun strategi dengan memanfaatkan peluang yang ada, yaitu dengan memanfaatkan kecanggihan platform YouTube untuk mengunggah video yang mudah diakses oleh masyarakat. Mengapa saya memilih kitabisa.com sebagai subjek penelitian? Yaitu pertama, menurut data, kitabisa.com merupakan salah satu organisasi non-profit yang sudah memiliki 3 juta orang baik atau dalam hal ini adalah donatur. Dan hingga saat ini, kitabisa.com telah mengumpulkan dana sebesar 500 miliar. Untuk itu, kitabisa.com sebagai organisasi non-profit yang sudah dipercaya harus mempertahankan kepercayaan yang telah diberikan oleh stakeholder maupun masyarakat. Melalui konten video YouTube yang beragam, kitabisa.com perlu mengetahui jenis konten yang harus dipertahankan atau dikembangkan agar dapat mempertahankan identitas organisasinya di hadapan stakeholder dan masyarakat. Dalam penelitian ini memiliki rumusan masalah yang pertama, apa tujuan utama dari video organisasi non-profit kitabisa.com? Lalu yang kedua, apa jenis konten dari organisasi non-profit kitabisa.com yang dapat menggambarkan merek dan membangun identitas organisasi melalui video YouTube mereka. Lalu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya kitabisa.com dalam membangun identitas organisasi melalui pengunggahan video pada platform YouTube. Lalu, untuk manfaat penelitian, saya membagi menjadi 2 lingkup. Yang pertama bagi peneliti. Nah, penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi dalam membangun jenis konten bagi organisasi non-profit. Lalu yang kedua bagi organisasi non-profit yang membutuhkan percaya masyarakat dapat mengembangkan strateginya melalui pemilihan jenis konten video untuk membangun identitas organisasi. Lalu, dalam penelitian ini saya membatasi masalah menjadi 3 bagian. Yang pertama itu platform. Platform yang digunakan bagi penelitian ini hanyalah YouTube. Sedangkan untuk subjeknya adalah video YouTube kitabisa.com. Lalu yang terakhir video populer. Saya hanya mengcoding video populer dari YouTube kitabisa.com. Nah, selanjutnya ada tinjauan pustaka. Pertama, saya akan membahas mengenai identitas organisasi. Nah, secara umum, menurut Russell and Brooks, identitas organisasi merupakan konsep sebagai cara organisasi memandang dirinya sendiri dan bagaimana ia sebagai organisasi dilihat oleh orang lain. Nah, pada lembaga non-profit sendiri, identitas organisasi dinegosiasikan oleh interaksi dan pengalaman organisasi yang sebagian besar dibentuk oleh komunikasi strategis dan interaksi dengan stakeholder. Nah, identitas yang diperlihatkan kepada khalayak ini dalam rangka membantu membentuk persepsi organisasi dan menciptakan merek yang membantu memperkuat identitas organisasi di benak publik. Tentunya, model komunikasi yang dilakukan melalui media massa ini dapat memberikan kebebasan bagi lembaga non-profit untuk dapat mengelola pesan melalui pengunggahan video agar dapat menciptakan identitas organisasi yang sesuai dengan keinginannya. Namun, terdapat dampak negatif seperti lembaga non-profit memungkinkan publik itu mengkritik dengan bebas, sehingga lembaga non-profit harus menetapkan dan menyusun konten video yang tepat untuk ditujukan kepada publik sebagai pembentukan identitas organisasinya. Selanjutnya itu adalah YouTube. Nah, YouTube ini merupakan situs web terpopuler ketiga secara global yang sudah berdiri sejak tahun 2005. Menurut hasil survei APJI, menunjukkan terdapat sebanyak 61% pengguna aktif YouTube di Indonesia. Berdasarkan keunggulan yang dimiliki oleh platform YouTube tersebut, menurut Kardas, penggunaan video oleh organisasi non-profit memiliki 4 tujuan utama. Yang pertama, menginformasikan publik tentang misi dan program layanan organisasi non-profit. Yang kedua, menghibur penonton. Ketiga, meningkatkan tingkat keterlibatan pribadi penonton dengan organisasi.
keempat, menginspirasi penonton untuk mengubah dunia. Selanjutnya, itu adalah kerangka berpikir. Nah, penelitian ini diawali oleh perkembangan teknologi informasi, lalu berakar pada meningkatnya angka pengguna sosial media, dan munculnya organisasi non-profit. Nah, hal itu membawa YouTube sebagai sarana komunikasi yang efektif. Saya memilih kitabisa.com sebagai subjek organisasi non-profit. Nah, hal tersebut membawa konten YouTube kitabisa.com yang akan dianalisis kontennya. Nah, sebelum menganalisis tersebut, saya menentukan kategorisasi. Setelah ditentukan kategorisasi, saya akan menguji data dan ditemukanlah hasil penelitiannya. Dari hal yang telah dipaparkan, muncullah hipotesis. Yang pertama ada hipotesis 0, yaitu diduga tidak terdapat perbedaan frekuensi kemunculan konten pada kategori item yang terdapat pada video dengan frekuensi kemunculan konten pada kategori ajakan bertindak. Lalu hipotesis satunya yaitu diduga terdapat perbedaan frekuensi kemunculan konten pada kategori item yang terdapat pada video dengan frekuensi kemunculan konten pada kategori ajakan bertindak. Untuk metode penelitian yang saya lakukan menggunakan analisis isi deskriptif komparatif dengan pendekatan kuantitatif. Nah, penelitian analisis kuantitatif ini dilakukan dengan penggunaan tabel frekuensi. Dengan pendekatan kuantitatif tersebut, nantinya akan membuktikan jenis konten mana yang dapat membangun identitas organisasi kitabisa.com. Next. Nah, untuk subjek dan waktu penelitiannya, populasi dari penelitian ini merupakan video pada channel YouTube kitabisa.com, sedangkan sampelnya merupakan 100 video most watch pada channel YouTube kitabisa.com. Sedangkan waktu pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan pada selama semester genap tahun ajaran 2020-2021. Untuk teknik pengumpulan data, yang pertama ada teknik sampling. Nah, saya menggunakan teknik non-probability sampling dengan cara purposive sampling, di mana saya telah menentukan kategori-kategori yang sesuai dengan tujuan dari penelitian untuk memilih konten video YouTube kitabisa.com. Lalu instrumen datanya berupa konten video YouTube kitabisa.com, lalu analisis datanya saya menggunakan uji independent sample t-test untuk membuktikan kebenaran hipotesis yang telah ditetapkan. Lalu untuk skala penilaiannya saya menggunakan skala penilaian binar atau 1 itu berarti ada dan 0 itu berarti tidak ada. Untuk hasil penelitiannya, pada kategori item yang terdapat dalam video diperoleh hasil bahwa logo organisasi memiliki frekuensi kemunculan terbanyak, yaitu sebanyak 86 kali frekuensi. Selanjutnya adalah kategori ajakan bertindak. Nah, di sini ajakan berdonasi memiliki frekuensi kemunculan terbanyak, yaitu sebanyak 52 kali. Untuk kategori membangun hubungan dengan audiens, moral value memiliki frekuensi kemunculan terbanyak, yaitu sebanyak 82 kali frekuensi. Dari data yang telah dihasilkan, tersebut dapat menjawab research question 1 dan 2. Yang pertama yaitu tujuan utama dari video organisasi non-profit kitabisa.com adalah untuk mendidik dan informasi publik tentang misi dan program layanan organisasi non-profit. Lalu, jenis konten dari organisasi non-profit kitabisa.com itu yang dapat menggambarkan merek dan membangun identitas organisasi ada 3. Yang pertama, social eksperimen, yang kedua bisa cerita, dan ketiga itu cerita kitabisa. Di mana ketiga konten tersebut selalu mengandung keempat kategori yang memiliki frekuensi tertinggi seperti professional appearance, logo organisasi, ajakan berdonasi, dan moral value. Selanjutnya, saya melakukan melakukan uji dengan tes di SPSS dan diperoleh signifikan Levin Test for Equality of Variances sebesar 0,136 atau lebih dari 0,05. Lalu pada tabel independent sample test pada bagian equal variances assume diperoleh nilai signifikan tunggal sebesar 0,017 atau kurang dari 0,05. Di mana hal ini dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1 yang berbunyi diduga terdapat perbedaan frekuensi kemunculan konten pada kategori item yang terdapat pada video dengan frekuensi kemunculan konten pada kategori ajakan bertindak terbukti benar. Nah, kesimpulan dari penelitian yang saya lakukan yaitu analisis konten video pada analisis konten video kitabisa.com diperoleh hasil bahwa kitabisa.com membangun identitas organisasinya dengan menggunakan beragam konten video seperti social eksperimen, bisa cerita, cerita kitabisa, dengan mengutamakan tampilan video yang profesional,
menampilkan logo organisasi, terdapat adegan emosional dan mengandung nilai moral di setiap videonya. Selain itu, dibuktikan bahwa terdapat perbedaan antara frekuensi kemunculan konten pada kategori item yang terdapat pada video dengan frekuensi kemunculan konten pada kategori ajakan bertindak. Sekian pemaparan mengenai hasil penelitian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.